boleh. Silakan. Ini saya undang nih. Nah, sip. Ya. Gimana, Lasta? Enak nih. Lancar. Kira-kira Puasanya, Pak Ustadz. kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan nih? Sesuai tema aja, Bang. Sesuai tema. Ustadz Wafi, Afwan, saya duluan ya. Boleh? Oke. Itu sesuai tema. Ada ajaran tumbal manusia. Bang, setahu saya, ajaran tumbal menumbal itu adalah ajaran sesat dari setan. Coba kalau abang kepesugihan dalam goa apa gitu, bertapa abang di situ ya. Nanti ketemu tuh jinnya gede kali. Setelah datang itu jin, kau mau apa kata jin? Mau kaya, bisa. Tapi tumbalin anakmu. Kalau kau setuju jadi kaya kau gitu. Kan kayak gitu, ajaran tumbal menumbal. Itu ajaran setan. Nah, kalaunya itu sudah pasti karena itu adalah ajaran setan, ajaran tumbal menumbal. Kalaunya ajaran ini dipindahkan ke agama, Bang, ada agama yang menumbalkan gitu, menumbalkan Tuhannya. Itu kira-kira ajaran apa? Apakah kita bisa juga sebut ajaran setan gitu loh, Bang? Gitu loh. Iya, gini Bang. Jadi perlu dipahami Bang bahwa dulu itu memang untuk orang menerima pengampunan dosa itu harus ada kurban. Ya kan? Kalau di zaman Nabi Musa misalnya, Bang, kan di zaman Nabi Musa itu kan ada namanya korban penghapus dosa, ya kan? Kalau Ada zaman Nabi Musa lembu, Bang, lembu domba. Betul. Mana disuruh pakai manusia mana? Tapi gini Bang, intinya gini Bang, untuk semua kesalahan kita itu harus ada kurban. Nah, itu intinya. Ya kan? Ya tapi iya, kan kurbannya manusia tuh di mana, Bang? Gini Bang, jadi Siapa kan yang tuliskan? Jadi gini Bang, untuk Tuhan itu nanti akan melakukan sebuah pekerjaan besar itu dia akan mendahuluinya gitu loh Bang. Jadi ada tahap-tahapnya gitu Bang. Nah tahapnya itu begini maksud saya. Jadi ketika Tuhan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia itu, pertama Tuhan itu ambil sampel dulu. Ya kan, makanya disebut perjanjian lama, sampel, contoh, percontohan, ya kan. Jadi ibarat kalau abang seorang pemerintah kan pasti akan mengambil percontohan kan, begitu kan. Nah, diambillah percontohan ini antara Tuhan dan Israel, begitu kan. Nah, di situ diletakkan dasar-dasar, ya kan, di mana dasar-dasar ini nanti akan disempurnakan di dalam perjanjian yang lebih apa namanya global begitu. Nah, di dalam perjanjian lama ini kan disebut perjanjian lama tuh. Iya, dalam perjanjian lama itu kan diletakkan dasar-dasar pengorbanan, ya kan? Di mana perjanjian lama tuh dikatakan tumbalnya manusia? Nah, belum. Di situ belum tumbal, tetapi pengorbanan itu ada. Paham nggak gitu? Belum. Jadi sebelum nanti akan disempurnakan, diletakkan dulu dasarnya. Makanya kan kalau di zaman dulu saya udah bilang tadi, untuk pengampunan dosa dasarnya itu di mana? Berarti nubuatan gitu. Iya, makanya kan kalau ada nubuatannya. Iya, kalau abang lihat kan misalnya Nabi Yahya di dalam Alkitab dan katakan itulah Yesus itu anak domba Allah kan begitu kan. Gitu. Ada sampel, gitu. ada sampelnya, ada nubuatannya. Di mana nubuatannya, Bang? Tumbalnya manusia tuh, Bang. Ada di dalam Yesaya 53, Bang. Coba Abang buka. Coba buka dulu dah. Coba buka dulu. Yesaya 53, Bang. Yesaya 53. Ayat berapa, Bang? Kita baca ayat yang ini aja ya. Ayat 5 aja, Bang. Tetapi ayat 5, kenapa enggak semuanya? Boleh. Cuman maksudnya kan kita satu ayat dulu aja. Baik, satu poin ayat 5. Lalu Anda bacakan ayat terserah Anda. Anda baca 4 dan 5, saya minta bacakan juga ayat 10. Ya. Boleh, siap. Silakan. Ya, ayat 4. Saya dengar. Ayat 4 bunyinya begini. Ya, demikianlah sabda Tuhan ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, jadi Bang, di dalam Yesaya 53 itu sudah dinubuatkan bahwa 10-nya mana, Bang? oh, 10-nya boleh baca, boleh. Iya, baca dulu lah. Oh. Ayat 10-nya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nah, apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Nah, itu Bang, apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah ada Apalagi gitu, Bang, belum lengkap itu. Coba bacakan dulu lah selesai gitu. boleh. Apabila ia ulangi ayat 10 ya Bang ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itu Bang. Jadi Itu itu sudah buat Yesus, dibuatkan. itu nubuatan Yesus. Yes. Mana anak Yesus? Anak Yesus ini Bang dalam Yohanes 1 ayat 12 Bang. Saya baca ya Bang. Itu di ayat 10-nya dia akan melihat anak-anaknya, umurnya akan panjang. Ya, siap ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya padanya, ya kan? Orang yang bukan dikuranakan dari darah dan daging. Anda salah tafsir. Salah tafsir. Jadi maunya gimana? Di situ dikatakan itu adalah anak keturunan biologis. Mana biologis? Jangan ngada-ngada. Oh, gak percaya kau? Mana biologis tulisannya? Masa lebih tahu saya? Nih. Iya, coba. Biologisnya di mana coba? Kau sama saya. Kalau ngebahas Alkitab, itu dalam otak saya, Bang. Silakan. Sudah. Ya, pastilah Bang Yusuf kan udah bertahun-tahun kan menjadi polemikus Islam kan? Ya, enggak apa-apa. Kita diskusi aja. Tapi tadi kan kita udah baca bahwa ia akan menjadi kurban penebus salah itu tadi Bang. Iya kan? Tadi udah kita baca kan itu dulu, dari sana kita berangkat. Kan Abang tadi tanya, mana nih korban manusia? Nah, di sini ada. Itu di dalam Yesaya 53 ayat 10 tadi yang Abang minta tadi itu loh, Bang. Ya, saya baca sekali lagi ya, Bang ya. Ayat 10 ya, Bang ya. Perhatikan nih di layar nih. Oh, silakan. Nggak bisa macam-macam kau sama aku, Bang. Yes. Saya 10 ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, penebus salah ya. Kuncinya. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini keturunan bukan keturunan apa? Maksud Anda seperti anak-anak domba tadi, bukan. Coba lihat teks aslinya. Tuh. Nih. Teksnya ada di bawah. Kita lihat ya. Ini ya. Tapi Abang mau jangan abaikan dulu tadi yang korban penebus salah itu. Ini betul nggak? Ini ya kodenya ya. Kodenya. Oke. Apa ini? Kita lihat. Kita buka. Eng. Tuh. Keturunannya benih anak cucu. Tuh. Benih ya. Benih sperma. Iya, jadi sperma benihnya. Jadi, Yesaya 53 ini ia akan melihat keturunannya yang biologis. Kalaunya yang biologis, Anda katakan ini untuk Yesus. Mana anak Yesus? Ya kan kita umat percaya itu disebut anak-anak Yesus, Bang. Kapan Yesus punya anak? Nah itu kan anak kita kan disebut biologis. Anak-anak Tuhan, bukan biologis gitu. Bang. Kalau anak biologis terbatas 1-2 Bang. Gimana sekarang Tuhan masa anak cuma 1-2? Paksakan ini. Jutaan orang Bang. Kalau Anda paksakan ini ayat Bang, gak bisa sebentar, buat Yesus. Sebentar Bang. Gini kan Anda tadi menanyakan di mana dalilnya bahwa ada kurban manusia kan begitu kan?
Nah, saya jawab, Anda Iya. sendiri yang nunjukin ayatnya. Ya kan di ayat tadi ayat 10 itu kan tadi kita udah baca, ya kan? Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Itu kan ayatnya sudah. Heeh. Iya, korban Iya. itu akan melihat keturunannya. Kalau melihat keturunannya, keturunan kesana biologisnya. dulu, Bang. Lele, Jangan lele, kesana lele. dulu. Kenapa Anda mau potong ayat Anda sendiri, Bang? Bukan masalah potong, itu kan ada frase-frasenya, Bang. Jadi kalimat itu kan Bang. panjang itu, ya kan? Jangan kau Kita bagi-bagilah potong itu, sendiri Bang. ayat Alkitabmu. Jangan Iya, Abang juga dikurang-kurangi jangan- lah. Bukan dikurang-kurangi. Abang kan tadi nanya Baca. pertamanya di mana dasarnya kurban manusia kan Ah. itu. Nah, Iya. ayat 10 itu kan sudah menjawab. Nih, mari kita baca dulu ya. Baca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya Kan diri sebagai korban penebus korban. salah. Nah, itu kan. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kalau Iya, ini untuk umurnya kan Yesus, kalau ini untuk Yesus, mana anak-anak Yesus? Kan tadi sudah saya bilang, anak-anak ini kan di dalam arti rohania, kan begitu. Tadi saya bilang, Bang, ini nih Di kitab dalam Yahudi. betul, Kitab di dalam Yohanes 1 Yahudi. ayat 12. Kitab Yahudi mau Anda ubah-ubah artinya gitu. Tuh Jera, Gini, Bang. sperma. Iya, Zera. Zera itu ya artinya benih. Sperma. Makanya Benih, kalau keturunan, benih. Iya, benih. Kalau abang baca sebentar bang ya, gantian bang sebentar. Yohanes 1 ayat 13 nih ya, ya. Oh, nih baca bang Yohanes 1 ayat 13. Kenapa ke Yohanes, Bang? Iya kan. Kenapa ke menjelaskan. Yohanes? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, ya kan, melainkan dari Allah itu loh. Coba bang, jadi maksudnya gitu bang, supaya kita lebih apa ya namanya ya? Lebih bisa. Coba masa gini bang. Iya. Sebentar. Dari 10 ayat nih Bang, Abang cuma ambil ayat 10 tapi ayat yang C-nya doang gitu loh Bang. Ayat-ayat yang lain memang ayat di situ, 4, ayat 5. memang di situ kuncinya. Anda abaikan. Gak boleh gitu dong. Memang Bang. di situ, memang Itu di namanya situ kuncinya. Itu namanya memutilasi Bom waktu ayat. buat Anda, Bang. Bukan bom Anda waktu buat memutilasi Anda. ayat. Masa dari 10 ayat Masalahnya Anda kan- cuma ambil secuilnya doang. Gara-gara dia keturunannya nggak ada, itu bukan untuk Yesus masa begitu. Padahal jelas-jelas itu saat dikatakan bahwa tadi katakan apa? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya apa yang mendatangkan kebaikan bagi kita ditimpakan padanya. Kan itu tadi jelas. Baca. Jangan Abang mutilasi lah kitab Abang sendiri. Macam mana pula, Bang? Itu tertulis dia akan melihat keturunannya. Itu kan cuma satu ayat dong yang bisa Anda salah pahami, Bang. Tapi ayatnya yang banyak Iya. itu dari ayat 1 sampai 10 sampai 11 bahkan itu Ya udah, kalau gitu buktikan dulu Yesus punya anak. Kalau gitu, kalau itu benar gini untuk aja. Yesus. Abang buka di dalam ini Bang, apa namanya Kisah Para Rasul. Tapi Abang nggak mau ya buka perjanjian baru ya. Soalnya Ayo. Abang nggak mau ya buka Menolak perjanjian baru. waras ini Abang ini. Oke, jadi intinya gini Bang, saya ulangi tadi. Enggak. Ini. Intinya nggak ada ajaran terdahulu menumbalkan manusia, nggak ada. Lah, tadi tuh sudah kita baca 10 Bang. Gimana ya Bang? Mana di situ buat Ayat 10 Yesus? tadi lah kan tadi Mana sudah buat kita baca Yesus sama di situ? ya kan? Kan bukan buat Yesus Apabila itu tadi. dia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Itu kan jawaban yang Abang minta kan? Ya Kan bukan untuk Yesus lah. Allah bersama Mana dia, ada? Raja Hizkia. Tanya aja tuh orang Yahudi, Nah, bukan buat nah. Yesus. Kalau gitu gini, oke kalau Hizkia begini, Makanya sebentar, bang. Makanya Kristus
Kristen ini ya, bagaikan dia mau ambil mobil, udah dapat. Oke, gini Bang. Coba kalau kayak mau gitu kan. malingin mobil orang, Kalau tapi ini kagak untuk bisa Raja nyetir. ya, kalau ini untuk Raja Hizkia ya. Makanya coba kalau untuk Raja Hizkia begini, akan berlaku nggak ini? Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Nah, Hizkia penuh kesengsaraan nggak? Dihina nggak dia? Ya, Oh kan? iya, Apakah dia menderita nggak? Ya. menderita Apakah juga. dia Makanya penyakit, dia menanggung dosa kita nggak? Kan enggak. itu kan Hizkia Lalu, itu Allah bersama kita. Apakah Tuh Hizkia artinya. apakah Hizkia itu juga ditikam ya di ayat ke-5, tetapi dia tertikam. Apakah dia Baca Tidak. sejarah tentang Hizkia. Iya, tidak ada. Hizkia mati terhormat. Enggak ada. Enggak ada di mana. Iya, Dia Hizkia lengser. Lengser dia. Enggak tahu kau. Hizkia tuh mati terhormat, Bang. Bang, makanya Bang, kitab Yahudi yang kalian ambil, kembalikanlah ke orangnya. Nggak paham, kalian nafsirin sembarangan masalahnya gitu loh. Ya, daripada Anda yang nafsir lebih ngaco, Bang. Gimana sih, Bang? Kalau saya melihat terjemahan yang tertulis gitu, bukan saya yang nafsir. Ya udah, ganti tema, ganti topik. Atau udah cukup? Kalau udah cukup, nggak apa-apa. Ini banyak yang minta. Ganti tema, ganti jawab. Nampaknya semua sudah mengakui kekalahan Abang, jadi saya disuruh turun. Baik, satu lagi saya boleh tanya? Boleh, silakan. Coba buka 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5, siap. Sudah? Bacain lah. Ya, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sudah. Itu kenapa Bang? Kenapa Bang harus diserahkan ke iblis Bang? Jelaskan dulu. Nanti kalau Abang salah, Satu Korintus, kok 2 Korintus? Sabar ya. tadi itu. Pak Ustadz ini gimana, Pak Ustadz? Nih. Mari kita baca dosa dalam jemaat ya, teman-teman. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ini gak bisa disebut nih. Ya, gak bisa. Di antara kamu dan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa. Oke? Yang tidak mengenal Allah, yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Terus sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu ya di tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saya mau tanya, kenapa diserahkan ke iblis?
apakah abang nih di Kristen ajarannya menumbal-numbalkan ke iblis gitu? Ya. Jadi gini bang, di situ kan tadi kita baca bahwa orang ini sudah menjadi orang percaya, ya kan, kepada Tuhan, tetapi perbuatannya terus saja melakukan dosa, kan begitu? Ya kan, bahkan sebuah dosa yang sebenarnya tidak, waduh, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun itu dosa itu jarang dilakukan gitu. Makanya kan dikatakan orang seperti ini tuh harus diserahkan dalam arti dia itu ya udah, karena ada keterikatan gitu loh bang. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang terikat dengan dosa bang. Contoh gini bang. Kenapa? Misalnya. Kenapa harus iya, ke iblis bang? Iya karena kan dia biar dibinasakan bang tubuhnya. Kan gini, tubuhnya itulah yang Oh menjadi jadi masalah. tumbal. Bukan Jadi gini, tumbal Bang. gitu. Kan Yesus pernah gini bang. Kan Yesus pernah berkata begini. Oh. Jika tanganmu berdosa, lebih baik itu dipenggal saja daripada kamu, ya kan, masuk ke dalam neraka dengan utuh. Hidup dengan utuh gitu kan. Lebih baik kamu itu terpenggal satu masuk surga gitu kan, ngerti gak maksudnya? Jadi orang yang terikat dengan dosa dalam hal ini orang laki-laki tadi itu, ya kan, itu sama kan? Jadi harus dipenggal begitu. Doakan dalam nama Yesus supaya dia selesai dalam tanda petik itu, ya kan? Ya, jadi dia bisa selamat gitu. Karena tubuh itu kan gini bang, ada orang terikat dosa itu dia nggak bisa lepas bang. Misalnya ada orang yang pornografi bang ya, sebetulnya dia udah, aduh saya tuh udah ini dosa gitu. Tetapi besoknya lakukan lagi, besoknya lakukan lagi gitu kan. Pornografi itu begitu mengikat dia begitu kan, sehingga dia tuh benar-benar nggak bisa lepas. Nah seperti itu. Nah itulah kira-kira. Jadi orang-orang seperti ini tuh ya lebih baik sudah istilah cungkil matanya biar nggak laku itu loh bang. Bisa dipahami nggak bang? Terus tadi buat ke iblis itu buat apa? Disate iblis atau apa gitu, dibakar kah? Iya, bukan. Maksudnya gini bang. Iya, nggak ngerti saya. Iya, maksudnya biar binasa tubuhnya kan tadi katakan ya bang. Oh, makanya jadi tumbal iblis kah? Bukan. Jadi tumbal kah? Tumbal pesugihan. Enggak, makanya tadi saya ambil contoh, ya kan. Jika tanganmu memaksa engkau berbuat dosa, kan Yesus kata begitu. Udah lebih baik dipenggal aja tangan itu, gitu loh. Daripada tangan itu ada denganmu tapi terus melakukan dosa. Nah, kira-kira begitulah, bang. Nah, itu tubuhnya, bang. Iya, tubuhnya. Tubuhnya harus diserahkan kepada iblis. Kenapa kepada iblis, bukan kepada Tuhan? Di sini lah, Tuhannya kan abang, bang. Coba lihat nih. Lihat, ya. Nih, saya baca lagi, ya. Orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Yesus kerjasama dengan iblis gitu. Enggak, sehingga baca dulu lanjutannya. Sehingga apa? Sehingga apa? Saya pertanyakan ini bang, lingkaran ini. Tuhan dengan iblis kerjasama gitu. Bukan gini bang. Kalau abang nggak paham arti itu, abang lihat nanti berikutnya apa penjelasannya. Karena poin pentingnya adalah sehingga binasa tubuhnya, gitu loh. Tubuhnya yang binasa, jiwanya tetap selamat kan, gitu loh bang. Makanya tadi saya ambil contoh tadi itu. Saya ambil contoh tadi. Saya mau tanya abangnya. Katanya dalam nama Tuhan Yesus kita serahkan ke iblis. Berarti dalam nama Tuhan Anda Yesus kerjasama dengan iblis gitu. Bukan. Jadi gini bang, istilahnya gini bang, tubuh kita ini kan ada dua bagian, ada rohani, jasmani kan. Tadi saya bilang jasmani ini begitu terikat dengan dosa gitu loh bang, ngerti nggak? Jasmani kita begitu terikat dengan, makanya kita doakan supaya jasmani itu supaya dilepaskan bila perlu gitu loh bang, daripada dengan jasad kita malah terus berdosa gitu, maksudnya itu bang. Di mana penjelasan itu ada tertulis? Lah itu tadi supaya tubuhnya binasa, ya kan? Tetapi jiwanya diselamatkan. Jadi misal, makanya tadi saya kasih contoh. Makanya kalau saya kasih contoh tadi, kan Yesus sendiri yang mengatakan jika tanganmu menyesatkan engkau, baik itu dipenggal saja daripada sekarang kita terikat dengan dosa, terus-terusan melakukan dosa dan binasa seluruhnya gitu, bang. Kalau diserahkan kepada Tuhan, baru betul buat tobat. Kalau diserahkan kepada Tuhan ya berarti nggak, tubuhnya tetap terpelihara kan, ini maksudnya memang tubuhnya itu dipotong seolah-olah gitu bang, binasa tubuhnya kan begitu. Jadi buat apa binasain tubuhnya? Supaya tumbal tubuhnya iblis itu tidak melakukan dosa terus. Jadi tumbal iblis gitu kepada iblis kan, iblis. Gimana ya saya bilang, bukan tumbal. Jadi
tumbal iblis bang. Nih coba kau baca tumbal loh, bah. Hmm. Coba baca baik-baik Nih, coba. nih. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh, Betul. kerjasama Yesus dengan iblis. Tuh. Sehingga binasa binasa tubuhnya. tubuhnya. Ah, ini tubuh mau disate-satekah oleh iblis, dijadikan tumbal kah atau apa iblis ini? Kok Tuhan Contohnya menyerahkan gini lah. sama iblis? Lah kan tadi kan contohnya kan baca ayat satunya kan tadi abang baca, orang ini tuh begitu bebal, begitu jahatnya nih orang ini tuh, dia tuh udah menjadi percaya pada Tuhan, tetapi dia tetap melakukan sebuah dosa, keterikatan dosa yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir gitu kan tubuhnya nih, makanya didoakan, ayo kita doakan nih orang ini nih, ya kan, biar binasa aja sekalian tubuhnya itu gitu loh, daripada terus melakukan dosa kan begitu ayat itu bunyinya tadi. Kenapa harus ke iblis? Alasannya apa sih? Ya, ke siapa lah kalau gitu, kepada neraka. Bisa juga kepada neraka atau kepada apa begitu. Iya, demen kali kalian ini sama iblis berarti. Ya maksudnya kan gitu. Bang, Ya. kalaunya penyalipan rencana siapa bang menurut anda? Ya rencana Tuhan lah bang. Kan itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari bang. Kan tadi udah kita baca Gimana ayatnya. nubuatannya? Kan tadi sudah kita baca nubuatnya dalam Yesaya 53 itu penyalipan 700 tahun sebelum Masehi. Penyalipan tuh rencana iblis bang. Gak tahu kau? Aduh. Itu diskusi abang dengan Bang Edis, bukan diskusi saya. Kalau saya nggak begitu. Rencana. Kenapa rencana Tuhan? Karena nabi-nabi sudah menubuatkannya. Mungkin abang pernah baca di dalam Mazmur 22 misalnya kan, ditulis Nabi Daud kan? Udah. Zabur pasal 22 itu kan ditulis Nabi Daud. Abang buka dulu. Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13 nomor 2, siap. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Makanya iblis membisikkan rencana. Tuh. Jadi kalau dibilang ada apa namanya ya? Ada andilnya, Bang. Tetapi andil yang terbesar kan bukan dia. Karena nanti yang terbesar andil. Iyalah. Kalau iblis tidak merencanakan nggak jadi penyalipan. Enggak juga gini bang, kalau sekarang abang bilang, saya tanya, ketika para nabi menubuatkan ratusan tahun, ribuan tahun bahwa nanti Yesus akan mati, nah itu apakah iblis yang menubuatkan atau Tuhan? Buat apa Tuhan bernubuat? Aneh-aneh aja. Lah itu tadi kita baca dalam Yesaya itu tadi. Yesaya yang mana? Yesaya 53 tadi udah kita baca sama-sama. Bukan untuk Yesus tadi itu. Ngaco kau bang. Kalau bukan keturunan Yesus nggak bisa Anda tunjukkan di mana. Oke, kalau gitu coba Mazmur 22 coba. Mazmur 22 kan di situ dikatakan ya kan, Eli Eli lama sabaktani. Nah, itu kan diucapkan siapa? Diucapkan Yesus kan itu kan? Mazmur 22 itu. Itu kan Allahku, kenapa engkau? Iya. Terus kenapa? Saya tidak menanyakan ini. Lah itu kan abang nanya nubuatnya kan 53 Anda tadi menolak ya saya 53. Saya bawa kepada Anda sekarang Mazmur 22 itu nubuat tentang Yesus. Yang akan disalibkan. Musa dikala fajar, Daud, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi engkau tetap jauh dan aku dua-dua ya. Coba abang googling Mazmur 22 itu berbicara tentang siapa coba? Ada saya aplikasinya. Ya kalau abang nggak percaya, maksud saya begini, coba aja googling Mazmur 22 itu berbicara tentang siapa gitu. Itu nanti penjelasannya panjang lebar, yang pasti itu apa bang? tentang Ini Yesus. bukan nubuatan, ini puisi lagu kayaknya. Memang kalau nubuat itu berupa puisi, berupa lagu begitu. Bukan nubuatan, ini lagu. Lah lagu jadi nubuatan. Macam mana pula kau? Begitu bang. Lagu jadi nubuatan. Nih lihat ya.
Kata Nah, abangnya, iya. Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Ya. Mm-mm. Mm. Nih, untuk pemimpin Pemimpin biduan biduan. menurut lagu-lagu apa Iya. lagu? Rusa di Mazmur kala Daud. pajar, Mazmur Daud. Nah, Allahku, Daud yang menulis tuh, Bang. Allahku. 1000 tahun sebelum Masehi. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata ini lirik dari lagu. Bukan nubuatan. Jadi, Dari mana abang nubuat- bilang ini nubuatan lirik dari Mazmurnya Daud? Lagu Ya, memang nih, gitu, dia Bang. lagi bikin lagu. Mm-mm. Oh, Jadi lagu itu kan diinspirasi oleh Tuhan. Isi lagu itu kan tidak pernah diucapkan oleh Daud kan. Apalagi kalau abang baca ayat 16, ayat 18 dikatakan tangan dan kakiku ditusuk kan begitu kan. Tangan kaki ditusuk, apakah Daud ditusuk tangan kakinya? Kan tidak. Yesus yang ditusuk tangan kakinya. Coba abang baca kalau anda percaya. Mazmur 22-nya itu ayat 18. Waduh. Sampai lagu pun jadi nubuatan gitu ya. Iya, coba abang baca ayat 16-nya kan. Misal di situ dikatakan Kacau. mereka menusuk tangan dan kakiku gitu. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Lalu ayat 18-nya mereka membagi-bagikan pakaianku. Jubahku diundikan, itu kan ditergenapi dalam Yesus. Nabi Daud tidak mengalami itu. Nabi Daud tangan kakinya dia tidak ditusuk kan, Nabi Daud begitu. Oke. Itu jawaban Anda kan beres. Yes. Nanya lagi? Udah cukup bang, cukup, mantap. Oh, cukup ya. Boleh saya tanya lagi nggak? Siapa tahu ada yang mau naik bang, nanti kalau nggak ada boleh nanti. Satu aja saya tanya. Oh boleh, silakan. Wahyu 10 nomor 10 coba buka. Siap. Wahyu 10 nomor 10 ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, ya kan? Dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Coba. Siapa yang makan buku bang di situ? Di sini penulis buku itu, penulis kitab Wahyu, Yohanes namanya bang. Itu kan dia mau makan buku, dia makan buku kata dia. Apa yang dimakan itu? Itu kan sebuah ini bang, penglihatan, bukan dalam arti literal. Bukan arti dalam literal arti kayak literal. gimana? Itu Ya, kan ini kan dia mengambil dari malaikat sebuah buku. Betul. Lalu buku itu mau dia makan, gitu ceritanya Betul. tuh bang. Betul. Nah, ada manusia Betul. makan buku. Itu kan sebuah penglihatan bang. Penglihatan itu seperti mimpi bang, bukan benar-benar terjadi bang. Gimana sih abang ini? Apa? Mimpi itu kitab mimpi kayak ini. Kitab Anda nih. Wahyu, kan kitab Wahyu bang. Kan tertulis di kitab Wahyu. Jadi pewahyuan itu kan berupa mimpi, penglihatan, begitu loh. Bukan berarti dia makan buku beneran. Gulungan kitab. Aduh. Makanya saya mau tahu, ada manusia makan buku. Di perut rasanya apa? Pahit katanya. Perutnya dirasa pahit. Iya. Aneh-aneh aja bang kitab kau tuh bang. Itu mah kan kitab Apokalips, bang. Jadi kitab yang memang berisi apa namanya ya? Tidak bisa dipahami dengan mudah. Itu kan sebuah perumpamaan, simbolisasi kan begitu. Kan itu ada pelajarannya bang, bukannya sembarangan itu. Bukannya kita artikan sesukanya, nggak bisa. Tapi memang kalau itu memang ada penglihatan. Dan di zaman Nabi yang lalu juga ada begitu bang. Di zaman Nabi-Nabi Yeskiel, ya, siapa? Ada yang makan buku. Penglihatannya, penglihatan. Yang saya tanya makan buku gitu. Ini buku nih, ya buku sirah nabawiyah. Jadi berupa Makanan gulungan. kawan-kawan. Makanan ini ya. Abang buka coba Yeskiel 3 ayat 1 bang. Yeskiel 3 ayat 1 coba bang buka bang. Coba buka Yeskiel 3 ayat Apa pula 1. di situ? Ya coba aja Yeskiel 3 ayat 1 coba. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab
Nah, ini ada juga makan buku rupanya. Iya, makanya saya udah bilang. Saya udah bilang, jadi lalu apa coba? Makanlah gulungan gitu, pergilah berbicara kepada orang Israel. Rakus sekali, buku aja dimakan teman-teman. Bukan. Makanya saya udah bilang itu kan simbolisasi gitu loh. Bahkan itu bukan kejadian Simbolisasi yang untuk pertama. apa? Ya gini bang, Ah? dia kan sebagai nabi kan, nih lihat ya. Kalau abang baca coba Yeskiel 3 itu ya, ayat 1, 2, dan 3 coba. Nanti abang tahu kenapa disuruh dimakan. Ada di situ ayatnya. Jadi Aduh, kalau abang mau makan belajar, kertas. pasti bisa paham. Tapi kalau abang hanya untuk olok-olok ya, Anda nggak akan bisa paham. Nggak ngerti saya, sejujurnya nggak ngerti dengan isi kitab Anda ini. Makanya saya tanyakan, kok cara fisik masa ada manusia makan buku? Wah, heran juga saya. Bukunya Makanya saya rasanya bilang pahit di perut. simbolisasi. Pahit di perut bukunya. Ya gitulah bang. Banyak misteri memang saya perhatikan. Jadi sebetulnya semua hal nggak Anda pahami begitu. Baik hal kecil maupun besar Anda nggak pahami satu pun karena Anda memang nggak kesana pemikirannya. Nggak apa-apa. Baik. Oke. Oke lah bang, kalau Thank you. kayak gitu ya. Thank you ya. Tepuk Ya, tangan thank dulu. you. Ya, Selamat malam. terima kasih bang. Eh,